Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup makin berat padahal nggak ada masalah besar? Setiap hari terasa sibuk, tapi entah kenapa tetap kosong. Kita bangun pagi, buru-buru kerja, scroll media sosial, lihat orang lain sukses, lalu mulai ngebandingin diri sendiri. Hidup terasa kayak lomba yang nggak pernah selesai. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat ini, muncul satu pesan dari buku All Unity/karya Wikiprint. Kadang, yang kita butuhkan bukan tambahan, tapi pengurangan. Kita sering salah kaprah. Kita pikir makin banyak target, makin banyak barang, makin banyak teman, makin banyak kebahagiaan. Padahal justru sebaliknya semakin penuh hidup kita, semakin sedikit ruang untuk tenang. Buku ini ngajak kita buat berhenti sejenak dan sadar bahwa kebahagiaan gak datang dari menumpuk, tapi dari menyaring. Ada 6 hal penting yang perlu dikurangi biar hidup terasa lebih ringan. Stres, pikiran, barang, makanan, teman, dan ambisi yang gak perlu. Tonton video ini sampai akhir, karena hidupmu butuh ini. Yang pertama, kurangi stres yang tidak perlu. Banyak dari kita nggak sadar kalau stres sering muncul bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu menuntut diri sendiri. Kita ingin cepat sukses, ingin terlihat sempurna, ingin semua orang suka, padahal nggak ada manusia yang bisa memenuhi semua itu. Kurangi stres yang tidak perlu berarti belajar menerima bahwa hidup memang penuh kejutan dan nggak semua bisa dikendalikan. Misalnya, kamu kerja keras tiap hari tapi tetap merasa tertinggal dibanding temanmu. Coba berhenti sejenak. Banding-bandingin diri itu cuma bikin kamu kehilangan rasa syukur. Hidup bukan lomba siapa paling cepat, tapi siapa paling tenang di tengah badai. Menurut penelitian dari American Psychological Association, lebih dari separuh orang dewasa mengalami stres berlebihan karena tekanan sosial dan pekerjaan. Padahal, sebagian besar masalahnya bisa diredam kalau kita tahu kapan harus berhenti. Jadi, daripada terus memaksakan diri, lebih baik luangkan waktu untuk hal-hal yang bikin bahagia. Jalan pagi, nyanyi di kamar mandi, ngobrol santai tanpa mikirin kerjaan. Tubuh dan pikiran itu butuh istirahat. Kalau kamu terus mengejar tanpa jeda, hasilnya cuma lelah tanpa arah. Cobalah mulai hari ini, tarik napas dalam, ucapkan, cukup, dan biarkan dirimu tenang sejenak. Karena kadang, yang kamu butuhkan bukan lebih keras, tapi lebih sadar. Masih tentang kurangi stres yang tidak perlu, sekarang kita bahas cara melepaskannya. Banyak orang berpikir stres itu tanda tangguh, padahal justru sebaliknya. Orang yang bijak tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus bilang, nggak apa-apa, nanti juga selesai. Nggak semua hal harus dikontrol, dan nggak semua orang harus disenangkan. Kadang, pilihan terbaik adalah diam dan tenang. Coba cek rutinitasmu. Kalau setiap hari kamu dikejar notifikasi, deadline, atau drama orang lain, itu tandanya kamu perlu waktu sendiri. Matikan ponsel, pergi jalan tanpa tujuan, atau duduk diam tanpa musik. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya besar banget buat menurunkan kadar stres. Stres bukan musuh, dia hanya tanda bahwa tubuh dan pikiranmu butuh jeda. Hadapi dengan kesadaran, bukan pelarian. Nggak perlu memaksakan diri selalu kuat, cukup jadi manusia yang tahu kapan harus istirahat. Selain itu, jangan lupa bersyukur. Lihat hal-hal kecil yang selama ini kamu anggap sepele. Napas yang lancar, keluarga yang sehat, atau secangkir kopi hangat di pagi hari. Hal-hal kecil itu bisa menenangkan jiwa lebih dari yang kamu kira. Setelah kita belajar mengurangi stres yang tidak perlu, langkah berikutnya juga nggak kalah penting. Yang kedua, kurangi pikiran yang tidak perlu. Kadang bukan hidup yang berat, tapi kepala kita yang terlalu ramai. Terlalu banyak hal yang kita pikirkan padahal nggak semua butuh jawaban sekarang. Kita mikirin masa lalu yang nggak bisa diubah, cemas tentang masa depan yang belum datang, bahkan mengulang-ulang perkataan orang yang sebenarnya sudah lama lewat. Semua itu menguras energi dan bikin kita capek tanpa sadar. Pikiran itu seperti ruangan kalau terlalu banyak barang, nggak ada lagi ruang untuk napas. Jadi, mulai sekarang, pilih mana yang layak disimpan dan mana yang sebaiknya dibuang. Bayangin kalau setiap hal kecil kamu pikirin berjam-jam. Komentar orang di media sosial, pandangan rekan kerja, atau hal-hal yang belum tentu terjadi. Akhirnya kamu nggak hidup di saat ini. Padahal, kekuatan kita sebenarnya ada di sekarang. Pikiran yang tidak perlu itu seperti kabut, semakin kamu coba mengendalikannya, semakin kamu tersesat di dalamnya. Maka, lepaskan perlahan. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, tindakanmu,
sikapmu, dan responmu terhadap keadaan. Hidup akan terasa jauh lebih ringan ketika kamu berhenti berusaha menyenangkan semua orang atau menebak masa depan yang belum tentu terjadi. Tenangkan kepala, biarkan hal-hal yang gak penting lewat seperti awan di langit. Karena pikiran yang jernih adalah ruang bagi kedamaian tumbuh. Masih nyambung dengan sebelumnya, kurangi pikiran yang tidak perlu juga berarti belajar memilah mana yang benar-benar penting dalam hidup. Kadang kita terlalu sibuk mikirin hal-hal yang di luar kendali, sampai lupa menikmati yang udah ada. Kita khawatir tentang karir 5 tahun ke depan, padahal hari ini aja belum kita syukuri. Kita mikirin pendapat orang yang bahkan gak kenal dekat, sementara hati sendiri jarang kita dengarkan. Pikiran yang terus berputar tanpa arah itu seperti roda yang rusak bergerak, tapi gak pernah sampai kemana-mana. Coba biasakan untuk melatih keheningan. Luangkan waktu 5 menit sehari tanpa gangguan, tanpa ponsel, tanpa obrolan. Diam, tarik napas dalam. Rasakan napasmu, dengarkan detak jantungmu. Dari situ kamu akan sadar bahwa sebagian besar kekhawatiranmu hanya ada di kepala, bukan di dunia nyata. Ingat, hidup itu bukan tentang berapa banyak hal yang bisa kamu pikirkan, tapi seberapa jernih kamu bisa melihat sesuatu. Ketika pikiranmu tenang, solusi sering datang dengan sendirinya. Jadi, mulai sekarang, pilihlah untuk hidup lebih ringan. Jangan biarkan pikiranmu jadi penjara yang kamu bangun sendiri. Kadang yang kamu butuhkan bukan lebih banyak jawaban, tapi keberanian untuk berhenti bertanya. Setelah kita belajar menenangkan pikiran, sekarang masuk ke langkah berikutnya yang ketiga, kurangi barang yang tidak perlu. Tanpa sadar, banyak dari kita menumpuk barang seolah kebahagiaan bisa dibeli. Lemari penuh, meja kerja berantakan, tapi hati tetap kosong. Setiap kali stres, kita cari pelarian lewat belanja. Lihat promo sedikit, langsung cek code. Padahal, kebanyakan barang itu cuma bikin sesak, bukan menenangkan. Rumah jadi padat, tapi pikiran ikut sumpek. Coba perhatikan sekeliling. Berapa banyak barang yang sebenarnya jarang dipakai tapi tetap disimpan dengan alasan, siapa tahu nanti perlu? Padahal, nanti, itu jarang datang. Barang-barang itu akhirnya cuma jadi beban visual dan mental. Otak kita butuh ruang untuk fokus, tapi terlalu banyak benda bikin energi terkuras. Minimalisme bukan soal hidup tanpa barang, tapi soal memilih barang yang benar-benar bermakna. Mulailah dari hal kecil. Rapikan satu sudut rumah, sumbangkan barang yang masih layak, buang yang rusak. Rasakan bedanya setelah itu. Ruangan terasa lebih lega, pikiran juga ikut tenang. Ternyata, setiap barang yang kita lepaskan adalah beban kecil yang juga ikut pergi dari kepala. Hidup jadi lebih ringan bukan karena punya lebih sedikit, tapi karena kita mulai sadar mana yang cukup. Banyak orang mengejar status lewat barang, ingin terlihat sukses, padahal justru terjebak cicilan. Kita seringkali lupa bahwa barang bukan simbol kebahagiaan. Tas mahal, ponsel terbaru, mobil baru, semua itu hanya memuaskan sesaat. Setelahnya, yang tersisa cuma rasa ingin punya lagi, dan lagi. Padahal, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula yang harus dijaga. Mulailah mengganti cara pandang. Barang seharusnya membantu kita hidup, bukan mengendalikan kita. Kalau punya sesuatu tapi malah bikin stres, berarti barang itu sudah menguasai hidup. Coba tanyakan pada diri sendiri sebelum membeli. Apakah ini benar-benar aku butuhkan, atau cuma ingin terlihat seperti orang lain? Saat bisa jujur pada pertanyaan itu, disitulah kebebasan dimulai. Dengan barang yang secukupnya, waktu lebih banyak untuk hal-hal penting, keluarga, kesehatan, dan ketenangan batin. Kita bisa benar-benar menikmati hidup tanpa harus membuktikan apa-apa pada siapapun. Karena ternyata, kesederhanaan bukan kekurangan, tapi kekuatan untuk merasa cukup. Setelah belajar hidup lebih ringan dari urusan barang, sekarang kita lanjut ke hal yang juga sering jadi sumber masalah tanpa disadari. Yang keempat, kurangi makanan yang tidak perlu. Banyak orang makan bukan karena lapar, tapi karena bosan, stres, atau ikut-ikutan. Makanan sekarang bukan lagi sekadar kebutuhan, tapi hiburan. Akibatnya, tubuh terus dijejali tanpa tahu kapan harus berhenti. Padahal, makanan yang berlebihan justru sering jadi akar penyakit dari kolesterol sampai diabetes. Tubuh manusia sebenarnya cerdas. Ia tahu kapan lapar dan kapan cukup. Tapi seringkali kita mematikan sinyal itu karena tergoda rasa, promo, atau tren. Akhirnya, makan berlebihan jadi kebiasaan, bukan kebutuhan. Kita bilang, sekali-sekali nggak apa-apa,
Tapi, sekali-sekali, itu terjadi setiap hari. Dan yang paling sering jadi korban adalah tubuh sendiri. Coba ubah cara pandang terhadap makanan. Makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nikmati setiap suapan dengan sadar, bukan sekadar menghabiskan. Ketika kita tahu apa yang masuk ke tubuh, kita juga belajar menghargai diri sendiri. Karena makanan bukan cuma soal rasa, tapi juga tanggung jawab terhadap kesehatan dan masa depan. Kurangi makanan yang tidak perlu juga berarti belajar menahan diri dari hal-hal yang berlebihan. Dunia sekarang menawarkan segalanya dengan instan, makanan cepat saji, minuman manis, dan camilan serba praktis. Tapi di balik kenyamanan itu, ada harga yang kita bayar, energi menurun, berat badan naik, dan tubuh makin mudah lelah. Kalau dipikir, bukan hidup yang bikin kita cepat tua, tapi gaya hidup yang nggak dijaga. Bukan berarti harus berhenti makan enak. Yang penting adalah sadar dan seimbang. Nikmati makanan bergizi, perbanyak sayur, air putih, dan protein alami. Sesekali boleh makan manis, tapi jangan sampai tubuh jadi tempat sampah dari semua keinginan lidah. Karena yang benar-benar mahal bukan makanan mahal, tapi tubuh yang tetap sehat di usia lanjut. Menjaga pola makan bukan tentang menyiksa diri, tapi menghormati tubuh yang sudah bekerja keras untuk kita setiap hari. Kalau tubuh rusak, semua pencapaian jadi nggak berarti. Jadi, makanlah dengan bijak, karena kesehatan bukan hadiah, tapi hasil dari pilihan kecil setiap hari. Setelah tubuh mulai terasa ringan karena makan lebih sadar, ada hal lain yang sering jadi beban tanpa kita sadari. Yang kelima, kurangi teman yang tidak perlu. Mungkin terdengar kasar, tapi coba pikir, berapa banyak waktu dan energi kita habis untuk orang yang sebenarnya tidak membawa dampak baik? Dunia digital membuat kita mudah berteman, tapi juga mudah tersesat dalam hubungan yang dangkal. Kita sering merasa harus menyenangkan semua orang, padahal tidak semua orang pantas mendapat tempat di hidup kita. Teman sejati tidak selalu banyak, kadang hanya segelintir, tapi tulus. Sebaliknya, terlalu banyak teman bisa membuat kita kehilangan arah. Setiap drama, gosip, dan perbandingan kecil di media sosial menambah tekanan tanpa alasan. Kita ingin diakui, tapi akhirnya malah kehilangan kedamaian. Padahal, tidak semua orang harus tahu rencana kita, tidak semua pertemanan harus dipertahankan. Belajar menjaga jarak bukan berarti sombong, tapi bijak. Kita perlu tahu kapan harus hadir dan kapan harus mundur. Dalam hidup, bukan tentang siapa yang paling ramai di sekelilingmu, tapi siapa yang benar-benar ada ketika kamu terjatuh. Mengurangi teman yang tidak perlu bukan berarti jadi orang yang menutup diri. Justru ini soal menjaga kesehatan mental, sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Orang-orang di sekitar kita sangat berpengaruh pada cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Kalau kamu terus berada di lingkungan yang suka mengeluh, lambat laun kamu pun ikut pesimis. Kalau kamu dikelilingi orang yang berpikir besar, kamu ikut tumbuh. Kita berhak memilih siapa yang boleh dekat. Bukan karena sombong, tapi karena damai batin itu mahal. Bertemanlah dengan orang yang bikin kamu tenang, bukan yang bikin kamu terus membandingkan diri. Kadang, kehilangan 1-2 teman bisa membuka ruang untuk hadirnya orang yang lebih baik. Yang mendukung, bukan menjatuhkan. Jadi, jangan takut menyaring hubungan. Waktu dan energi kita terbatas, dan kita tidak perlu membaginya untuk semua orang. Lebih baik punya sedikit teman, tapi benar-benar saling menumbuhkan. Karena pada akhirnya, kualitas hubungan lebih berharga daripada kuantitas. Setelah belajar menyaring hubungan, kini kita sampai pada pelajaran berikutnya, yang keenam, kurangi ambisi yang tidak perlu. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa harus terus mengejar sesuatu. Lebih sukses, lebih kaya, lebih dikenal, lebih sempurna. Tanpa sadar, ambisi itu perlahan berubah jadi beban. Kita terus berlari tanpa tahu apa sebenarnya yang kita kejar. Ambisi memang penting, tapi yang berlebihan bisa menggerus jiwa. Banyak orang kehilangan arah karena terus membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Mereka lupa menikmati proses, lupa bersyukur atas langkah kecil yang sudah dicapai. Akibatnya, hidup terasa seperti lomba tanpa garis akhir. Kadang, diam itu juga sebuah kemenangan. Tidak semua target harus dicapai dalam waktu yang sama dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya sendiri. Mengurangi ambisi bukan berarti menyerah, tapi belajar menyeimbangkan antara kerja keras dan istirahat. Karena hidup bukan hanya tentang sampai di puncak, tapi juga tentang menikmati jalan mendakinya.
Mengurangi ambisi yang tidak perlu berarti tahu kapan harus berhenti. Dunia terus memuja pencapaian, tapi jarang mengajarkan tentang cukup. Kita didorong untuk terus membeli, mengejar, membuktikan diri, seolah berhenti berarti gagal. Padahal, banyak yang justru kehilangan makna hidup karena terlalu sibuk mengejar pengakuan. Cukup bukan berarti pasrah, tapi sadar. Sadar kapan harus mengejar, dan kapan harus menjaga diri. Saat kamu bisa berkata, "Aku cukup," disitulah kamu mulai benar-benar bebas. Bebas dari rasa bersaing yang tidak sehat, bebas dari tekanan yang tidak perlu, bebas dari ambisi yang tidak lagi membuatmu bahagia. Hidup yang tenang bukan berarti tanpa tujuan. Tapi tujuannya lebih jelas, bukan untuk pamer, bukan untuk disukai, tapi untuk berkembang dengan damai. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada bisa bangun setiap pagi tanpa beban membuktikan apapun. Kalau sudah sampai di sini, artinya kita sudah belajar banyak. Dari mengurangi stres yang tidak perlu, pikiran yang tidak perlu, barang yang tidak perlu, makanan yang tidak perlu, teman yang tidak perlu, hingga ambisi yang tidak perlu. Semua itu bukan sekadar daftar, tapi pengingat bahwa kadang yang membuat hidup berat bukan karena kekurangan, tapi karena terlalu banyak hal yang tidak penting kita pertahankan. Kehidupan modern memang memaksa kita bergerak cepat, bersaing terus-menerus, bahkan merasa bersalah kalau berhenti sejenak. Padahal, berhenti bukan berarti gagal. Kadang, berhenti adalah cara untuk memulai ulang dengan arah yang lebih benar. Hidup yang sederhana bukan berarti hidup yang kecil, tapi hidup yang fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Jadi, mulai sekarang, kurangi hal yang menguras energi tanpa memberi nilai. Sisakan ruang di pikiran, waktu, dan hati untuk hal yang benar-benar penting. Kesehatan, keluarga, ketenangan, dan kebahagiaan batin. Saat kamu berani melepas, kamu akan menemukan ruang baru untuk tumbuh. Kalau video ini menyentuhmu, klik like sebagai bentuk langkah pertamamu untuk hidup lebih sadar. Bagikan ke teman yang juga butuh jeda, dan tulis di kolom komentar hal apa yang ingin kamu kurangi mulai hari ini. Mungkin, dari sana, akan lahir banyak kisah baru tentang manusia-manusia yang akhirnya menemukan ruang untuk bahagia.